Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penggerbekan rumah pelaku penembakan nelayan di Kampung Perairan Tulang Bawang berlangsung tegang. Mas sudah berapa kali kesini ngeliatin itu mas? Nah, saya ada video mas ya. Mas ini udah berkali-kali keliling. Pemuda terduga pelaku eksibisionis yang pamer alat kemaluan di minimarket ditangkap. Kamu keupai ke sana, kamu keluarin itu kamu ya kan? Biarin saya laporin polisi. Kriminal kamu nggak? Miris sekolah dasar di Lampung Utara sepi murid akibat bangunannya buruk. Berapa? 5. Kondisi memprihatinkan datang dari dunia pendidikan. Di saat sekolah lain kewalahan menerima peserta didik baru hingga tidak jarang berujung protes terkait penerapan sistem zonasi, prestasi dan lainnya, namun tidak terjadi sekolah dasar atau SD Negeri 1 Jagang, Kecamatan Belabangan Pagar, Lampung Utara. Total murid dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya 52 siswa. Murid terbanyak di kelas 5 berjumlah 16 siswa dan kelas 1 berjumlah 13 siswa. Sedangkan murid di kelas lainnya di bawah 10 siswa. Menurut pihak sekolah, sepinya murid karena bangunan sekolah banyak yang rusak. Hampir seluruh plafon jebol, atap bocor, kaca jendela pecah, hingga warna cat dinding yang sudah kusam. Kondisi ini yang membuat banyak warga sekitar tidak berminat mendaftarkan putra-putrinya di SD ini dan memilih sekolah lain yang lebih bagus meski jaraknya lebih jauh. Ya, ajaran tahun 2024 ini kelas 1 sudah 13, kelas 2 8, kelas 3 6, kelas 4-nya 8, kelas 5-nya 16 dan kelas 6-nya 6 orang. 6 orang. Itu total semua berapa orang? 52 ya Bu ya. Ya, 52 kurang lebihnya ya. Kalau tahun ajaran kemarin 2023 berapa orang Bu? Di bawah 50 Pak. Itu ya. Iya. Pernah nggak Bu sosialisasi dengan adanya dinas terkait ataupun bagaimana masyarakat, kepala desa apa bagaimana? Pernah nggak kita hadir di sini? Kalau masalah itu sudah pernah ya Pak. Cuman ya namanya masyarakat di sini juga sedikit. Kita juga tidak bisa memaksa masyarakat. Anaknya mau disekolahkan di sini atau di mana. Kalau rame seneng nggak? Tapi kalau sepi kayak gini gimana belajarnya? Kurang ya. Ini kalau belajar ibunya sering masuk nggak kira-kira sekolahnya? Masuk terus ya. Belajarnya tenang nggak kalau orang dikit kayak gini? Kurang ya. Dinas Pendidikan dan Bupati Lampung Utara diminta peduli dengan segera memperbaiki SD Negeri 1 Jagang. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hal tidak mungkin. Sekolah ini ke depannya tidak mendapatkan murid dan akhirnya tutup dan tinggal kenangan saja. Pada tahun ini saja, hanya terdapat 6 murid kelas 6 yang akan lulus. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Upaya pemadaman kebakaran bisa dilakukan oleh siapa saja, namun haruslah dengan cara yang tepat supaya tidak menimbulkan petaka. Hal inilah yang jadi motivasi petugas Damkar Bandar Lampung membuka diri bagi masyarakat yang ingin belajar cara pemadaman kebakaran. Tidak hanya orang dewasa, Dinas Damkar juga justru kini sering mendapatkan kunjungan dari pelajar taman kanak-kanak untuk belajar dan mengenal tentang pemadaman kebakaran. Anak-anak diberi pengenalan peralatan petugas damkar dan edukasi tidak bermain api sembarangan. Kunjungan di Dinas Pemadam Kebakaran ini semenjak kita 2022 ya, 2022 itu pisah dari BPBD, tepatnya di bulan Juli 2022 kita itu udah mulai ada kunjungan yang khususnya ini TK. Nah, kalau TK ini paling berselang dia beberapa bulan atau dia masa dia liburan.
Salah satunya kita mungkin memberi pengetahuan edukasi untuk anak-anak secara dini ya. Nah, setidak-tidaknya bukan pembelajaran, ini pembelajaran dari luar kelas. Kalau dalam kelas kan ibu gurunya. Kita kasih edukasi untuk anak-anak setidak-tidaknya itu paham atau dia tahu apa sih kegunaan ini, seperti tabung apar. Berdasarkan pengetahuan yang diberikan Dinas Damkar, kebakaran dibagi jadi beberapa jenis dan cara memadamkannya pun tidak sama. Di antaranya, kebakaran yang disebabkan benda padat seperti kayu, kertas, dan plastik, maka pemadamannya harus menggunakan air. Lalu kebakaran yang disebabkan cairan atau gas, maka harus dipadamkan dengan apar CO2 atau apar foam. Sedangkan kebakaran yang disebabkan korsleting listrik, maka pemadamannya harus menggunakan media karbon dioksida. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seiring berkembangnya zaman, batik tidak hanya identik dengan kain tradisional yang hanya dipakai pada acara adat saja. Batik bisa dikreasikan dalam kondisi dan untuk profesi apapun. Batik juga cocok dipakai untuk segala usia dengan desain yang lebih modern. Hal ini diungkapkan pada Karnaval Batik di sebuah hotel di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Rabu siang. Batik disajikan dalam peragaan busana yang lebih santai, sehingga terkesan tidak terlalu formal. Kegiatan ini juga diadakan untuk memperingati Hari Batik Nasional. Anak-anak milenial hingga generasi Z bisa mengikuti diskusi tentang batik, sehingga bisa menambah pengetahuan mereka terkait budaya. Nah, alasannya itu tadi, jadi biar semua anak-anak muda, kaum milenial tuh nggak malu pakai batik gitu. Biasanya kan kalau batik kan kayak orang tua banget gitu, kayak seragam kerja, kayak PNS atau apa. Jadi semua orang yang pakai batik bule itu bisa pakai dari semua kalangan, dari anak kecil, dewasa, orang tua, cewek, cowok, itu semuanya bisa pakai. Jadi harapannya supaya masyarakat Lampung khususnya sama masyarakat Indonesia itu tetap bisa melestarikan budaya Indonesia, karena kan batik kan asli Indonesia, harus dilestarikan budayanya. Jadi nggak harus kayak orang tua aja yang pakai, semua anak muda, anak kaum milenial, kaum Gen Z ya kalau sekarang ya. Jadi nggak malu pakai batik. Setelah kegiatan ini diharapkan para peserta bisa lebih bangga menggunakan batik sebagai identitas diri dan Indonesia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.